teman-teman, jadi kali ini saya akan memberikan amunisi pada tanaman padi saya M70D, yang mana sekarang sudah keluar malai 1, 2, 3. Alhamdulillah ya, sebenarnya sudah banyak ya, cuman ada yang belum keluar malai, masih bunting tua. Jadi amunisi yang saya berikan ini tujuannya yaitu untuk memaksimalkan dan meningkatkan hasil panen nantinya ya sahabat tani. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Hendry Tani. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe lebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Nah sahabat tani, sekarang saya posisinya berada di lahan 2 tanaman padi M70D, yang mana ini tanaman padi uji coba ya sahabat tani. Jadi saya tanam 3 kali. Alhamdulillah sahabat tani sudah keluar malai ya, tuh ya, sudah keluar malai. Itu legok-legok itu karena sulaman ya sahabat tani, karena ini sistem tanamnya yaitu menggunakan icir atau tabela ya sahabat tani. Sahabat tani bisa lihat samping kanan kiri, cek depan belakang ya semuanya, tuh ya. Sana juga tuh, sana semuanya belum ada yang ditanam, bahkan malah ada yang belum olah lahan sama sekali ya sahabat tani. Nah alhamdulillah tempat saya padinya sudah keluar malai. Nah jadi kali ini saya akan memberikan amunisi perawatan pada tanaman padi saya yang sudah keluar malai ini, dan ada yang juga masih bunting itu yang disulam-sulaman itu. Nah amunisi yang saya berikan ini tujuannya yaitu untuk membuat tanaman padi terhindar dari penyakit ya sahabat tani, karena memang kondisi tanaman padi saya ini sudah mulai terserang yaitu penyakit hawar, yaitu itu ya, hawar daun ya, dan ada juga lembing ya sahabat tani ya, lembing batu ya. Jadi sangat banyak sekali lembing batunya, dan juga hama walang sangit. Nah ini contohnya dari hama lembingnya sahabat tani, tuh ya. Nah ini ya sahabat tani, tuh lembing batunya tuh. Nah ini, dan ini sangat banyak sekali di dalam, jadi harus segera kita atasi ya. Jadi penyemprotan kali ini pemberian insektisida kontak, terus pemberian fungisida, JPT, dan nutrisi amunisi atau JAT, zat aktivator tanaman. Oke sahabat tani, kita lihat ya amunisi yang akan kita gunakan. Nah ini sahabat tani, amunisinya ini ada 1, 2, 3, 4 jenis yang akan kita mix sekaligus, dan kita akan lakukan penyemprotan pada tanaman padi saya ini. Dan cuaca alhamdulillah insya Allah sangat mendukung, dan sekarang kisaran jam 9 pagi ya sahabat tani. Jadi alhamdulillah embun di padi sudah mulai berkurang. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pengendalian hama, pengendalian jamur, dan pemberian nutrisi pada tanaman padi. Oke ya sahabat tani. Nah ini untuk fungisida yang saya gunakan yaitu Amistar Top. Nah ini ya, Amistar Top ini merupakan dari fungisida ya, dari Syngenta. Amistar Top 325 SC ini merupakan fungisida sistemik ya, yang bersifat protektif, kuratif, dan preventif, berbentuk pekatan suspensi berwarna kuning muda untuk mengendalikan penyakit pada tanaman bawang merah, buah naga, cabai, jagung, jeruk, pembibitan jeruk, kacang tanah, kakao, karet, kedelai, kelapa sawit, pembibitan kentang, kopi, krisan, kubis, mangga, melon, terus padang rumput golf, padi, tembakau, dan tomat ya. Amistar Top ini bahan aktifnya double ya sahabat tani, yaitu azoxystrobin 200 gram per liter dan fluconazole 125 gram per liter. Amistar Top ini yang saya pakai ini kemasan 250 ml ya sahabat tani. Nah ini fungsinya saya gunakan untuk mengatasi penyakit hawar, blas, dan yang lain-lain ya. Dan ini juga bisa digunakan untuk pencegahan patah leher ya sahabat tani. Nah selanjutnya untuk insektisida yang saya gunakan ini Starel dari MKD, Starel 660 EC ya. Ini merupakan insektisida racun kontak
lambung dan pernapasan berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan, berwarna kuning kecoklatan untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah dan kedelai. Ini memiliki bahan aktif yaitu klorpirifos dan sipermetrin. Untuk klorpiriposnya yaitu 600 gram per liter dan sipermetrinnya yaitu 60 gram per liter. Nah ini ya sahabat tani yang saya gunakan untuk mengendalikan hama walang sangit dan lembeng batu. Dan ini ada Gibro, udah saya buka nih, nanti biar mudah untuk pencampurannya. Gibro yang saya gunakan ini Gibro biasa ya sahabat tani, yang seharusnya kita menggunakan Gibro panen, cuman saya pada kali ini saya menggunakan Gibro biasa. Kenapa? Karena cuaca angin di daerah saya cukup tinggi ya, cukup kencang, jadi ditakutkan nanti roboh ya. Jadi kita menggunakan Gibro biasa yang 10 SP ya. Perbedaan Gibro biasa dan Gibro panen yaitu hanya di dosis ya. Kalau Gibro panen ini asam gibrelat yaitu 20%. Nah kalau Gibro yang biasa ini yaitu asam gibrelat yaitu 10%. Jadi sama saja, kalau misalnya kita mau jadikan Gibro biasa menjadi Gibro panen, kita cukup pakai 2 bungkusnya ya. Cuman ini kita pakai 1 bungkus saja karena tanaman padi saya sudah tinggi ya sahabat tani. Nah, Gibro ini merupakan zat pengatur tumbuh ya. Zat pengatur tumbuh berbentuk tepung yang dapat larut dalam air untuk memacu pertumbuhan, meningkatkan persen gabah, isi tanaman, padi, dan bobot tongkol tanaman jagung. Artinya sahabat tani, penggunaan zat pengatur tumbuh ini mampu meningkatkan hasil panen ya sahabat tani. Karena memang misalnya kondisi padi yang dia tidak pertumbuhannya tidak maksimal, maka ketika kita lakukan penyemprot zat aktifat Gibro atau zat pengatur tumbuh, maka pertumbuhan tanaman padi akan bisa lebih maksimal. Dan selanjutnya untuk nutrisi atau CAT, zat aktivator tanaman, saya menggunakan Ambition dari Bayer ya. Ini merupakan adalah zat aktivator tanaman CAT produksi Bayer yang mengandung 3 unsur organik seimbang, asam amino, asam sulfat, dan unsur mikro ya, untuk membantu aktivasi pertumbuhan tanaman pada tunas baru, pembungaan, pembentukan buah, dan hasil panen secara cepat, memulihkan tanaman dari stres akibat biotik atau antibiotik, dan penyerapan nutrisi yang lebih baik. Kandungan unsur mikro untuk membantu pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas tanaman secara optimal. Nah sahabat tani, Ambition ini digunakan untuk memaksimalkan ya pengisian bulir padi dan menyehatkan tanaman padi itu sendiri ya sahabat tani. Yang jelas Ambition ini memiliki 3 unsur ya sahabat tani, yaitu asam amino, asam sulfat, dan unsur mikro ya. Nah unsur-unsur ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan tanaman padi ya sahabat tani. Nah ini kalau kita lihat mengenai petunjuk penggunaan tanaman padi, tapim, tanaman benih langsung, gogoh rencah atau gora, ini konsentrasi formulasi itu 1 liter per hektar. Nah untuk aplikasi, interval aplikasinya yaitu 3-4 kali aplikasi per musim, 1 minggu setelah tanam, saat pembentukan anakan, bunting, dan pembungaan. Dan sekarang ini tanaman padi saya kondisi bunting dan pembungaan. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk aplikasi ya sahabat tani. Cuma ini nanti kita aplikasikan sekali lagi ketika tanaman padi saya sudah mulai mengisi ya, untuk CAT ini ya, Ambition ya, zat aktivator tanaman. Dan ini nanti saya pakai dosis 50 ml, ini kita pakai dosis 30 ml, ini pakai 30 ml, dan ini pakai 1 bungkusnya ya sahabat tani. Oke, sekarang kita akan melakukan peracikan ya, peracikan amunisi yang sudah kita siapkan ini. Yang pertama, untuk peracikan usahakan yang bubuk terlebih dahulu dicampur di air ya. Nah seperti ini, kita tuangkan. Kenapa yang bubuk terlebih dahulu? Karena dia biar lebih mudah larut atau tercampur oleh air. Nah jadi ketika kita bersihkan dalamnya, maka dia lebih mudah ya sahabat tani. Nah sudah, selanjutnya kita berikan nutrisinya ya sahabat tani. Nah nutrisi yang kita gunakan yaitu CAT, zat aktivator tanaman ini. Ambition kita pakai 50 ml ya, pakai 50 ml untuk kapasitas 1 tangki 16 liter ini sahabat tani. Dan untuk pencampuran usahakan di ember yang sudah ada airnya sahabat tani, agar lebih maksimal. Nah seperti ini kondisinya CAT, zat aktivator tanaman.
Nah ini takaran 50 mili ya sahabat tani, langsung kita tuangkan di sini. Nah kita aduk seperti ini, dan setelah itu kita campurkan fungisida. Fungisida kita pakai 30 mili. Sebenarnya pakai tutupnya ini sama ya sahabat tani, tutup ini juga 30 mili. Pakai takaran pun sama ya, kita pakai tutupnya aja ya biar lebih pas. Pakai dosis 30 mili sahabat tani dalam satu tangki 16 liter. Nah, sudah tuangkan di sini. Nah, seperti ini sahabat tani ya. Nah, setelah itu tutup lagi, jangan lupa. Dan yang terakhir kita berikan insektisida. Nah, insektisida ini bahan aktif chlorpyrifos dan sipermetrin, artinya kontak ya sahabat tani. Tujuannya yaitu untuk mengendalikan hama, walang sangit, lembeng batu dan hama lainnya ya sahabat tani. Nah, sekarang kita tuangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini baunya sangat menyengat sahabat tani. Kita pakai 30 mili sama dengan funginya. Kalau di sini kita aduk seperti ini. Jangan lupa tutup kembali. Dan setelah itu kita tuangkan di tangki yang sudah kita isi air. Nah sudah. Setelah itu kita tambah air lagi ya sahabat tani, dan kita lakukan penyemprotan di lahan 2 saya ini, tanaman padi M70D. Oke sahabat tani, jangan lupa subscribe channel YouTube Henry Tani. Semoga bermanfaat informasinya bagaimana cara saya meningkatkan produktivitas hasil panen tanaman padi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.